Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Hadirin hari Jumat, rahimahullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Malik serta Ilah manusia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita usia, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih hidup di muka bumi Allah ini. Dan juga pada saat ini kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke tempat ini untuk bersama-sama rukuk sujud taqarrub kepada Allah Subhanahu. Dan semoga usia, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat bekal kita menuju ke negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Hadirin Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap nabi dan rasul mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi dan rasul diberikan oleh Allah kemujizatan untuk membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mujizat besar Rasulullah adalah Al-Quran Al-Karim, yang sampai sekarang, sampai hari kiamat itu tidak akan bisa diterima oleh siapa. Di antara mujizat Rasulullah SAW yang besar juga adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah pernah mengalami tahun-tahun kesedihan, disebut juga amul husni, tahun-tahun kesedihan, yang mana Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dan juga ditinggalkan oleh pamannya yang senantiasa membelanya, yaitu Abu Talib. Begitupun Rasulullah ketika dakwah ke Taif, Rasulullah mendapatkan tantangan yang luar biasa. Rasulullah diusir, ditolak dan diusir, bahkan tidak hanya diusir, bahkan dilempari oleh anak-anak di negeri Taif tersebut. Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga adalah konsekuensi dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Rasulnya dalam kesedihan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasul, memanggil Nabi Muhammad SAW, langsung menghadapnya untuk menerima perintah.
Dan peristiwa ini menurut riwayat Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya adalah terjadi 18 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Dan ini adalah peristiwa besar. Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj menuju Sidratul Muntaha untuk menerima langsung perintah sholat dari Allah Subhanahu. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang azim, yang luar biasa, yang di luar kemampuan nalar manusia. Dan itu adalah sebuah mukjizat yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Dan itu adalah bukti, salah satu bukti bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Kemudian besoknya Rasulullah menyampaikan peristiwa tersebut kepada kaum kafir Quraisy. Dan tentu saja sudah diduga. Mendengar itu mereka pun menolak, mentertawakan. Karena itu hal yang mustahil dalam pikiran mereka. Dan mereka pun meminta bukti. Mereka meminta bukti bagaimana gambaran daripada Masjidil Aqsa. Kebenaran Allah pun menurunkan pertolongannya dengan menggambarkan Masjidil Aqsa ke hadapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bisa menjelaskan kepada orang kafir Quraisy bagaimana gambaran dari Masjidil Aqsa. Dan para sahabatnya, di antara yang paling luar biasa adalah Abu Bakar Siddiq, mengatakan bahwa sodakta, benar engkau. Abu Bakar membenarkan peristiwa tersebut. Dan yang dibawa oleh Rasulullah dari peristiwa itu adalah perintah sholat. Ini menjadi ciri bahwa sholat adalah ibadah yang luar biasa. Sholat adalah merupakan ibadah yang banyak sekali fadilah-fadilah. Di antaranya adalah pertama tadi, dari segi peristiwanya, dari segi perintahnya. Apabila ibadah-ibadah yang lain Allah melewat malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulnya, tetapi ketika perintah sholat Allah langsung memanggil Rasulnya untuk mendapatkan perintah tersebut, yaitu perintah sholat. Ini menandakan bahwa sholat adalah hal yang luar biasa di dalam Islam. Kemudian berikutnya, banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan daripada sholat. Di antaranya adalah sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45, sebagaimana kita sering mendengarkan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang namanya manusia tentu saja tidak akan lepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Sehingga ketika orang itu senantiasa menegakkan sholat, maka orang itu pasti akan tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Berikutnya adalah salat merupakan amalan terbaik sesudah 2 kalimat syahadat. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Antasyhadu la ilaha illallah wa tuqimas shalah. Yang pertama adalah bersyahadat, mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dan kedua adalah tuqimas shalah, menegakkan salat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, saat Rasulullah SAW, ayu amali afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama?
Qala Rasulullah bersabda, as-salatu li waqtiha, salat pada waktu. Amal afdal, amal yang utama, amal yang paling utama, amal yang lebih utama itu adalah salat. Kemudian berikutnya, di antara fadilah-fadilah, keutamaan salat adalah membersihkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW menggambarkan, membuat tamsil, perumpamaan. Masalah sholawati khamsi, perumpamaan salat yang 5 waktu itu, kamasalin naharin jarin gombin ala babi ahadikum, adalah seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, dia mandi dari air sungai itu 5 hari 5 kali dalam sehari. Diibaratkan seorang yang mandi di sungai yang bersih 5 kali dalam sehari. Lalu bagaimana mungkin dalam tubuhnya masih ada tersisa kotoran ketika orang itu mandi 5 kali sehari? Maka sholat ada diberatkan orang yang mandi 5 kali sehari, maka sholat itu bisa mengumpulkan dosa. Kemudian berikutnya adalah sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seorang masuk surga dan menemani Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Fa'ataituhu bi wadhuhi." Aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawakan air wudhu, hajatihi, dan keperluan Rasulullah SAW. Faqala, suatu hari Rasulullah berkata kepadanya, "Sal, mintalah kepadaku." Maka dia pun berkata, "Faqultu as'aluka muwaffaqataka fil jannah." Maka aku pun berkata, aku ingin menemanimu di surga. Permintaan yang sepertinya sederhana, tapi ternyata permintaan yang luar biasa. Di mana Rasul berada? Di surga Firdaus, maka dia minta masuk ke surga Firdaus. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apakah ada yang lain? Kultu wataka, itu saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikasmi sujud." Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginan itu dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak salat. Jadi orang yang senantiasa banyak menegakkan salat bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Hadirin rahimakumullah, tentu saja fadilah-fadilah tadi, tentu saja keutamaan-keutamaan tadi akan bisa dicapai ketika di dalam sholat kita melaksanakannya, kita menegakkannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan. Maka di dalam sholat ada adab zahir, ada batin, ada syarat dan rukunnya. Apabila ingin mendapatkan keutamaan tadi, ingin mendapatkan fadilah-fadilah tadi, tentu saja harus dilaksanakan dengan syarat-syaratnya, harus dilaksanakan dengan rukun. Di antara syarat-syarat itu ada syarat-syarat batin yang dengannya tercapai kesempurnaan sholat. Yang pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita menegakkan sholat, bahwa hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Zat yang maha kuasa yang menghidupkan dan mematikan kita sendiri. Jangan sampai ketika sholat raga kita, badan kita ada dalam sholat, tapi ternyata ruh kita, hati kita tidak berada di dalam sholat. Dan kita rasakan sendiri bagaimana ketika sholat banyak sekali lintasan pikiran yang senantiasa mengganggu kita. Maka ketika itu mendahdir kepada kita, maka tarik kembali, balikan itu ke dalam sholat, bahwa kita sedang hadap Allah Subhanahu. Jadi hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam sholat adalah menjadi syarat-syarat batin yang bisa tercapainya kesempurnaan sholat. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Yang pertama tadi adalah hudurul qalbi. Bisa jadi ketika sholat hati kita hadir, tapi ternyata hadirnya hati tidak disertai dengan pemahaman. Kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati kita hadir, tetapi ternyata kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Ketika kita sedang mengucapkan Allahu Akbar, maka pahami bahwa kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mengakbarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Begitupun ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hadirkan dalam pemahaman kita bahwa kita sedang meminta petunjuk kepada Allah agar ditetapkan diri kita dalam jalan siratal mustaqim. Begitupun yang lain-lain. Ketika kita mengucapkan Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya, maka pahami bahwa kita sedang memohon ampun kepada Allah, kita sedang memohon rahmat kepada Allah, kita sedang memohon maaf kepada Allah Subhanahu. Maka tafahum, pemahaman ini adalah harus kita usahakan, harus kita pelajari, agar apa yang kita baca atau apa yang kita dengar dari imam mampu kita pahami dalam sholat. Kemudian berikutnya adalah takzim, mengagungkan Allah. Ketika hati kita hadir, ketika hadir qalbu ini hadir, kemudian kita paham apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari imam misalnya, maka bisa jadi itu tidak dengan pengagungan. Kenapa? Karena kita tidak paham kepada siapa kita mengucapkan, kepada siapa kita menghadap. Maka dalam sholat ada unsur takzim, mengagungkan. Kenapa? Karena kita berbicara menghadap kepada Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha. Ketika seorang dia berbicara kepada anaknya, misal seorang ayah berbicara kepada anaknya, dia mampu berkonsentrasi dengan penuh, dia mengucapkan dengan penuh kesadaran, kemudian dia memahami apa yang diucapkan, tapi ternyata dia tidak ada takzim. Kenapa? Karena dia ajak bicara adalah anaknya yang lebih di bawah, usianya di bawah. Atau seorang atasan berbicara kepada bawahannya, maka dia bisa berbicara dengan penuh konsentrasi. Dia paham apa yang diucapkan, tapi tidak timbul sifat takzim, mengagungkan, karena dia berbicara kepada bawahan. Tapi ketika sholat, selain hati kita hadir, selain kita paham apa yang kita ucapkan, temukan dalam hati kita sifat takzim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengagung, Allah lah yang besar. Kita adalah makhluk yang lemah. Walaupun kita orang kaya, walaupun kita penguasa misalnya, walaupun kita orang cerdas misalnya, tapi di hadapan Allah kita adalah ibadah Allah, hamba-hamba Allah. Kita layak, pantas, wajib rukuk dan sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sholat
yakini bahwa kita adalah makhluk yang lemah, memohon pertolongan kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah yang Maha Agung, karena kita adalah makhluk yang lemah dan senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Agung. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa syarat-syarat batin yang dengannya tercapai kesempurnaan salat adalah pertama hudurul qalbi, hadirnya hati, kemudian kedua adalah tafahum, pemahaman bacaan, yang ketiga adalah ta'zim, mengagungkan Allah, dan berikutnya adalah haibah, rasa takut. Haibah seperti ini adalah ketakutan yang didasarkan pada sifat ta'zim, mengagungkan Allah. Semua orang punya rasa takut, semua orang punya rasa ketakutan. Apakah takut kepada binatang buas? Apakah takut kepada kegelapan? Bahkan ada orang-orang takut kepada hal yang kecil, takut kepada cucumuk misalnya, takut kepada kecoa misalnya, bahkan ada takut kepada cicak misalnya. Maka ketakutan seperti itu adalah ketakutan kepada makhluk, ketakutan kepada hal yang kecil, yang remeh, ketakutan yang remeh-temeh. Tetapi yang disebut haibah adalah ketakutan yang berdasarkan kepada sifat ta'zim kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang meyakini bahwa Allah punya kekuasaan, Allah Maha Besar, Allah punya neraka, Allah punya siksa, dan dia takut siksa Allah, takut murka Allah, takut Allah tidak ridho. Maka itulah sikap haibah dalam Islam, karena dia menyadari bahwa dia adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, pencipta segala, pemilik segala. Maka orang takut kepada Allah bukan menjauh kepada Allah, tapi orang takut kepada Allah, orang yang haibah kepada Allah, senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia merasa aman dengan Allah Subhanahu. Dia takut akan siksanya, takut akan neraka. Kemudian berikutnya adalah ar-raja, berharap. Tadi disebutkan bahwa takut kepada Allah. Orang yang misalnya takut kepada penguasa yang zalim, takut kepada raja yang zalim misal. Orang yang takut seperti itu, maka pasti dia tidak mengharapkan apa-apa dari penguasa itu. Dia pasti tidak akan mengharapkan apa-apa dari raja itu. Tapi takut kepada Allah atau raja, takut kepada Allah, istilah dengan raja, berharap kepada Allah. Dia tahu Allah punya neraka, tapi juga dia yakin Allah punya surga. Yang luasnya adalah adhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Dia tahu Allah punya siksa, tapi dia yakin Allah punya rahmat, Allah punya kasih sayang. Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka orang senantiasa ketika sholat berharap raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia banyak dosa, walaupun banyak kesalahan, tapi dia optimis, terus berharap kepada Allah, berharap ampunan Allah, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena yakin Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang terakhir adalah ketika sholat tumbuhkan dalam hati kita sifat haya, sifat malu kepada Allah. Al-haya'u minal iman, malu adalah bagian daripada kita malu kepada Allah.
karena ternyata kita banyak sekali dosa-dosa dan salah-salah kita. Tetapi ternyata Allah tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada kita. Walaupun kita banyak-banyak dosa, banyak salah, tapi Allah senantiasa memberi kepada kita udara, memberi kepada kita kehidupan, memberi kepada kita makanan dan minuman. Walaupun kita banyak salah-salah dan dosa-dosa, maka ketika kita beribadah, tumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap bahwa salat-salat kita, ibadah-ibadah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita adalah hamba Allah yang senantiasa menegakkan salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbina fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.